Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Azizul Ghafar Alladhi khalaqal lail wan nahar wa ja'ala samsa wal qamar dhiya'an lil bashar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-muhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yarju an-nasu safa'atahu fil mahsyar, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Kalau kita melihat saudara-saudara kita beberapa hari, beberapa minggu yang lalu di Turki, di Suriah, tidak kurang dari 41.000 jiwa meninggal dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita wujudkan, mari kita manifestasikan rasa syukur kita dengan senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah Jumat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah, mari kita bersama-sama thalabul ilmi, belajar dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini khatib akan sedikit menyampaikan tentang arkanul Islam atau pondasi dasar bagi seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Rawahu Bukhari Muslim. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah kesaksian, syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji. Yang kelima adalah shaum Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Jadi bagi seorang yang tidak terlahir dalam kondisi Islam, maka ketika dia masuk ke dalam Islam, dia harus bersaksi bahwa Allah adalah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dan Muhammad adalah sebagai utusannya. Maka ketika dahulu sebelum masuk Islam, la ikraha fidin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi ketika sudah memasuki Islam, maka wajib hukumnya untuk mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," bahwa diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibarat sebuah bangunan, ibarat sebuah rumah, syahadat ini adalah pintunya. Kita masuk ke dalam rumah, ke dalam bangunan, maka awal yang dimasuki adalah pintunya.
Kemudian yang kedua adalah menjalankan ibadah sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan besok adalah hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita peringati pada tanggal 27 Rajab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan kendaraan yang diceritakan panjang dalam sebuah hadis, yaitu buraq, di mana hewan tersebut putih, kemudian besarnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari anak kuda. Tentu saja kita tidak berpikir terlalu dalam bagaimana bentuknya, tetapi kewajiban kita adalah untuk mengimaninya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit sampai langit tingkat 7 sehingga Sidratil Muntaha. Singkat cerita, Rasulullah SAW setiap tingkatan, setiap pintu, setiap langit itu bertemu dengan Nabiullah yang telah terdahulu. Sebagai contoh yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya, sehingga di langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada puncaknya Rasulullah SAW menerima perintah untuk menjalankan sholat, yang pada awalnya adalah 50 kali dalam sehari. Maka kemudian Nabiullah Muhammad berkoordinasi konsultasi kepada senior-seniornya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengatakan, umatku tidak bisa melaksanakan seperti ini. Umatmu juga tidak bisa menjalankan sholat selama sehari 50 kali. Maka mintalah keringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kemudian kita diwajibkan untuk menjalankan sholat, yaitu sehari hanya 5 waktu. Kita bisa membayangkan kalau sehari 50 kali seperti apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdialog kepada Allah, tidak menatap ataupun tidak bertemu secara langsung. Ketika Rasulullah ditanya, "Apakah engkau bertemu dengan Allah?" Maka Rasul menjawab, "Bagaimana aku bisa bertemu? Karena ada satu cahaya yang menghalangi antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala." Dan dikatakan dalam sebuah hadis, jika penghalang ataupun cahaya itu dihilangkan, maka pandangan Allah memandang kepada setiap makhluk, pada setiap apa yang ada, itu akan hancur, akan menjadi debu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua inilah, maka salat di dalam hadis itu banyak dikatakan sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang intinya ketika kita menjalankan sholat, maka kita telah meninggikan agama Islam ini. Tetapi ketika kita tidak menjalankan sholat, maka kita tanpa sadar kita telah meruntuhkan agama Islam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Wa farriqu bainhum fil madaji." Pada intinya bahwa kita disuruh untuk mendidik anak-anak kita untuk mengerjakan sholat pada umur 7 tahun. Maka kita diberi kesempatan sampai 3 tahun, sehingga ketika anak kita umur 10 tahun dan tidak mengerjakan sholat, maka kita diperkenankan, diperbolehkan untuk memukulnya, karena begitu besarnya kewajiban sholat ini. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa fadilah sholat di antaranya adalah sholat jamaah. Rasul mengatakan, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat." Bahwa sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu pahalanya adalah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri yang hanya mendapatkan 1 pahala saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita secara fisik diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, misal saja berupa uang. Ketika seseorang itu menjalankan sholat secara pribadi, dia mendapatkan uang 100.000. Maka ketika berjamaah dia akan mendapatkan uang
2.700.000. Ketika seseorang itu mengerjakan sholat mendapatkan pahala 1 juta, maka ketika jamaah akan mendapatkan uang 27 juta. Ketika sholat sendirian itu mendapatkan pahala 1 miliar, maka sholat berjamaah akan mendapatkan 27 miliar. Betapa besar pahala yang dilakukan ketika kita menjalankan sholat jamaah. Akan tetapi hal ini tidak diwujudkan secara fisik, karena Rasulullah SAW itu menguji umatnya agar mereka beriman terhadap apa yang telah Allah turunkan melalui Rasulnya tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam sebuah sabda Rasulullah mengatakan, berbahagialah, beruntunglah ketika seseorang itu hidup pada masaku, pada masa Rasul kemudian beriman. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, dan lebih beruntung lagi ketika seseorang hidup tidak pada masaku tapi dia beriman. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali, beruntunglah orang yang hidup tidak pada masaku tapi dia beriman kepadaku. Beruntung orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak hidup pada masaku. Karena sesungguhnya pada saat ini, zaman akhir ini adalah banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali godaan-godaan yang harus kita jalani dalam menjalankan rukun Islam ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanan lahum wallahu samii'un 'alim." Bahwa pada intinya dengan kita menunaikan zakat ini sebagai pembersih dan pensuci diri kita. Pembersih artinya dari hal-hal yang berbentuk fisik, tetapi pensuci adalah hal-hal yang berbentuk spiritual. Jadi ibarat sebuah rumah, zakat ini adalah untuk membersihkan. Jadi rumah pasti ada yang namanya toilet, pasti ada yang namanya kamar mandi dan lain sebagainya untuk membersihkan badan kita. Kalau sholat tadi ibarat bangun adalah sebagai tiang-tiangnya untuk menyangganya, maka zakat adalah sebagai pembersihnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Bahwa bagi seorang muslim yang mampu secara materi, mampu secara fisik, mampu secara ruh, maka diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji. Barangkali yang menjadi pertanyaan, sekarang ibadah haji lama, daftar tunggunya sampai 30 tahun. Akan tetapi kita bisa mengukur secara teori, seandainya seseorang itu berumur antara 30 sampai 40, daftar antri sekitar 30, insya Allah masih ada kesempatan untuk bisa menunaikannya. Maka tidak ada salahnya, alangkah lebih baik kemudian kita mendaftar lebih dahulu. Namun wallahu a'lam, sampai tiba waktunya nanti seandainya Allah memberikan kesempatan lain, bisa saja porsi haji itu kita wariskan kepada ahli waris. Namun yang menjadi harapan kita ketika kita berniatkan untuk haji, meskipun antrinya panjang, itu adalah sebuah niatan yang sangat besar, sehingga ketika kita tidak bisa menjalankannya, kita sudah tercatat di situ. Namun harapannya kita kelak, meskipun usia kita sudah tua, kita bisa menjalankannya, dan kemudian sebelum hal itu terjadi juga kita berharap bisa berkali-kali untuk bisa umrah ataupun ziarah ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa kita ambil kesimpulan, yang bisa kita usahakan adalah mari kita menjalankan apa yang menjadi rukun Islam ini mulai dari sekarang, bukan dari kapan lagi, bukan mulai dari siapa lagi, tetapi dari diri kita sendiri dan mulai sekarang. Tidak ada kesempatan yang terbaik, tidak ada momentum yang terbaik. Momentum yang terbaik adalah sekarang. Karena pernah terjadi seseorang itu tidak pernah mendidik anaknya untuk sholat. Dia berpikir anak belum wajib. Maka kemudian ketika anaknya besar, dia juga berpikir, oh anak saya belum balik, biarkan saja. Akhirnya anak itu usia balik, usia SMP, usia SMA, dia tidak mengerjakan sholat. Bahkan menikah dia biarkan saja karena sibuk dengan keluarganya. Suatu saat kalau tua pasti dia akan mengerjakan sholat atau mengerjakan amal soleh. Tapi ternyata tidak. Setelah sibuk dengan keluarganya, anaknya banyak, pekerjaannya sibuk, maka dia lupa sholatnya. Bahkan ketika keluarganya terpisah, istri atau suaminya meninggal, anak-anaknya sudah jauh, sampai tua dia tidak bisa mengerjakan amal soleh, tidak bisa mengerjakan sholat dengan baik, karena dia disibukkan dengan dirinya, mengurusi aktivitas dirinya yang sudah tidak ada orang lain yang membantu dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rukun Islam ini dan untuk mengerjakan amal-amal soleh, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza si'ta sahla. Allahumma inna a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min du'a'i la yusma wa min nafsi la tashba wa min ilmi la yanfa. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man hadal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.